Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Teman-teman Kak sensor guys. Ini bukan nih saya. Kaki saya keren guys. Ya. Boleh guys. Lalu juga nggak tahu. Kita mau ke arah Depok. Kalau ada tapi kalau kata arah kita lewat ke GDC guys. Sebenarnya ada beberapa jalan. Kita lewat jalan raya kalau bisa lewat itu lewat apa namanya arah-arah Gunung Karadenan itu loh guys. Baik arah-arah itu kan lebih ya ini siswa saya sebenarnya dalam rangka mau PBK ya. Dan kali ini ya guys. Ini sebenarnya perjalanan agak lancar guys karena habis orang kita tahu di depan guys. Ini alamat guys, telat nggak apa-apa. Situasinya ada kayak gini. Sebenarnya kita bisa lewat jalan raya Bogor, terus kita nanti belok kiri tuh ke perapatan dekat apa? Jatuh Semen kalau nggak salah di jalan Cibubur itu loh guys. Jadi kita lagi ya. Kita guys kalau di sana. Oke guys, terus ya guys. Oke, ngomong-ngomong ini kan musim UTBK ya guys. Ya, semua yang mungkin akan istilahnya melaksanakan UTBK itu harus ini ya, persiapannya sudah harus sangat matang dalam dipersiapkan. Jadi kalau bisa sih lebih afdolnya setahun sebelum UTBK dilaksanakan, ketika masuk kelas 12 ya, itu sudah harus menyiapkan waktu dan apa namanya waktu belajar tuh mestinya harus di apa namanya di ini guys, maksudnya lebih dibanyakin. Jadi harus pembagian waktu yang harus dibanyakin karena memang kalau kita tidak apa namanya membanyakkan waktu kita bermain, waktu kita berkumpul bersama teman-teman itu kalau kita udah kelas 12 harus dikurangi guys, karena memang kondisi yang menyebabkan hal yang demikian, terutama karena kita memang sudah harus mikir masa depan lah guys. Nah nanti jangan sampai harus jadi alumni setahun loh guys, nggak mau kan? Nah orang-orang udah pada kuliah, ente masih alumni, sayang banget guys. Jadi harus di ini ya adik-adik ya, harus mempersiapkan sebaik-baik. Memang harinya Jumat dan macet, alhamdulillah guys macet. Dan pasti ya kita telat 5 menit tuh. Kalau mau diikuti ini bisa lewat sana guys, jalan polisi guys, kendaraannya nggak diikuti. Begitulah guys. Dan sampai juga guys. Astagfirullah.
gitu ya. Ya guys, jadi begitulah kesibukan saya guys. Saya harus mengajar besok juga guys. Jadi kita mau ini dulu guys, dari sana buang sampah sebentar. Kan, bentar. Oh. Ya. Jadi sebenarnya harus melakukan sebuah persiapan. Kita tuh persiapannya banyak. Yang pertama tadi kita harus mengurangi waktu bermain kita, waktu berkumpul dengan teman-teman. Kalau misalnya waktu kelas 11, 12 dan SMP misalnya atau bareng sekarang ini kita kurangi karena ya ini masa depan kita kan. Yang bertanggung jawab pada masa depan kita pada orang tua kita. Oh, saya itu mau masuk misalnya di kedokteran. Nah, pada saat saya selalu harus ada biar kan sekarang beda tuh. Kalau dulu kata-kata SPM namanya dulu SPM penerimaan mahasiswa baru. Itu kakak dulu ada 2 pilihan sebenarnya. Jadi masih bisa 3 kali daftar itu. Misalnya kakak dulu 2005 ya, 2006, 2008 juga ada 3 tahap. Saya pilih itu 2005. Nah, ada 3 tahap. Sedangkan sekarang 1 kali doang. Ada 2 kali. Nggak bisa lagi kayak gitu. Dan kemudian pilih jurusan sekarang kan kalau dulu kita milih jurusan dulu baru ujian. Kalau sekarang kan ujian dulu baru nanti dinilai dari ujian. Sama aja sih sebenarnya, kan bedanya ya itu tadi harus menunjuk kesiapan kalau gitu ya. Jadi harus mengukur kemampuan diri. Misalnya fakultas kedokteran baru-baru ini ada passing grade nih. Fakultas kedokteran itu kalau nggak salah itu aja teknik aja kalau nggak salah elektro itu 67 ke 68. Jadi tiap tahun itu naik. Tiap tahun naik 0,1 itu passing grade. Itu ya sampai segitu. 67. Kedokteran itu kalau nggak salah sekitar rata-rata 67-68 kalau nggak salah, saya nggak salah mengingat guys. Jadi ya kita harus memiliki ya kalau misalnya di ini minimal misalnya kerja 15 soal minimal 2 salah 1 mata pelajaran misalnya itu salah satu ini guys. Kita harus mengukur kemampuan kita juga, jangan maksa juga. Kita harus di kedokteran kan nggak semua orang bisa jadi dokter, mungkin nasib ente di biologi misalnya atau di fisika biologinya kan banyak. Siapa tahu nanti S2 bisa dapat beasiswa ke luar negeri, kita tahu masa depan. Jadi ya harap perbaiki dan kita jaga sih. Itu yang kedua tadi tentang jadi kemampuan. Yang ketiga melakukan itu lah jalan ya setiap hari maka kemampuan kita akan terasa juga. Latihan soal setiap
hari kemampuan kita juga akan terasa sekali. Ya kita bagi waktu lah, misalnya saya mau setiap hari Senin memperhatikan, tempatkan diri itu kerja soal apa. Nah sekarang media belajar banyak. Mungkin ada bimbingan belajar sekarang. Apalagi dulu kan, kalau dulu saya jarang kalau itu orang-orang kredit. Kalau sekarang kan privat harganya udah ya terjangkau lah. Memang sekarang harga udah semahal yang dulu lah guys ya. Jadi kalau misalnya kita mau ya kita juga sama kakak juga. Kalau kakak sih masih harga ya masih kan Jakarta. Tempat itu adalah kita harus selalu update jangan sampai ada informasi baru atau apa kita kurang. Jadi kalau ada pengumuman dari internet saya bisa segera. Nah manfaatkan juga tuh di sekolah, manfaatkan misalkan saya mau mulai saya kan ada PTN. Dan PTN biasanya kan ada yang berapa orang tapi dikasih batas waktu. Nah itulah bedanya. Kalau SNMPTN itu kita tetap langsung masuk, tapi kita dikasih waktu belajar. IPK harus 3, minimal 3,00. Nah itu memang di ini karena kan Anda langsung diterima, tidak melalui berkeringat daftar dulu kayak saya itu berkeringat daftar. Ya berkeringat saya dulu daftar, ingat sekali. Dan apa namanya sekarang kan sudah. Nah juga kita harus update juga tuh. Yang kelima ya, mengapa tadi selalu update juga nih. Simak PTN mana ya, ini ada. Nah ya kita semua harus tahu itu. Kalau misalnya ujian mandiri perguruan tinggi negeri kan kadang-kadang mereka ada apa ya, ada ininya tersebut kuotanya, misalnya untuk SBMPTN kuotanya atau UTBK kuota sekian, misalkan 200 siswa gitu. Oh ada berapa 1.500 atau berapa gitu, kuotanya ada sekian ratus dari UTBK. Ada kuota dari dengan kuota tetap masuk di lewat universitas juga dengan cara jalur mandiri misalnya atau ya rapor saya itu ada sertifikat sekarang kan itu kan istilahnya luar biasa lah kan. Nah yang kelima adalah selalu memperkara ibadah. Nah jadi buat adik-adik semua yang muslim terutama ya, kita harus memperkara ibadah. Karena dengan memelihara ibadah, Allah akan menunjukkan kepada kita jalan yang terbaik. Misalnya nih, saya kakak, saya nggak pernah tahu. Yang kedua, kakak, saya kan lulusan psikolog. Mereka kemarin, ternyata dari itu, kakak juga ngapa? Kenapa ya? Kenapa ternyata? Saya lulusnya psikolog, atau saya lulusnya kemudian kedua. Jadi kita bisa ukur hal itu. Kemampuan belajarnya gimana nih? Waktu saya belajar kemarin memang saya kurang. Kemarin memang saya agak banyak ini ya gitu. Kita harus mengukur kemampuan. Apa namanya? Ya kembalikan semua kepada Dia. Rela lah dalam atas pekerjaan kita. Kita semua kan orang masih jadi kita semua orang masih
kan bisa kita masuk dengan sebenarnya ya. Kalau kita misalnya ambil S2 ada restriksi bisa ambil S2 lagi kayak gitu. Tidak perlu ngotot, yang nangis tuh jangan guys. Kok saya nggak ini sih, kok saya nggak ini sih, itu kan kalau udah maksimal. Karena saya bilang harus punya pilihan kedua, yang dimana pilihan kedua tersebut lebih rendah lah persentasenya pertama. Karena kita nggak tahu nama kita di mana, kecuali kalau Anda super pinter itu maksudnya pernah ikut KSN, kalau pernah ikut KSN sih kesempatan untuk bisa masuk universitas tanpa SNMPTN, PTK juga bisa lah. Karena dengan misalnya pernah ikut di provinsi Pak, saya ya lolos ke nasional tapi pernah ikut di provinsi. Nah udah, sekarang kan universitas menginginkan anak-anak yang OSN itu ikut, nggak lebih mudah diajar karena udah dapat materinya pada saat waktu masih di. Jadi adik-adik yang ikut OSN manfaatkan dengan baik, belajar dengan kata-kata. Saya selalu bilang begitu kan dengan adik-adik saya. Dengan tidak hukum harus menggunakan waktu baik-baik. Misalnya kita 4 hari belajar ya belajar. Kita memang lolos di dan memang pertarungan kalau bahasanya begitu. Jadi 5 tips itu yang Bapak kasih supaya kita bisa apa ya istilahnya sorry guys, banyak lendir biasa. Jadi supaya kita bisa lebih mempersiapkan diri lah ya. Karena memang eranya sekarang itu persaingan cetak. Kemudian juga apa ya, siapa yang punya uang ya jadi bisa apa namanya pokoknya seperti itu. Oke guys, semangat semuanya yang mau ikut UTBK ya untuk tahun ini, semangat. Semoga lulus semua di pilihannya, yang pilihan pertamanya masing-masing. Ya Pak Arfan doain. Dan kalau misalnya butuh bantuan ya silahkan pilih Pak Arfan di bawah ya. Lipat masih harga terjangkau untuk Jabodetabek. Oke guys, oke. Stay terus di BR1. Baik, dan tombol notifikasi dari BR. Oke guys, gas lagi kita lanjut. Nah itu tadi tentang mereka ya. Sama sekarang ini ada yang KS. Karena mau bahas tentang KS atau kompetisi sains nasional. Kemarin itu namanya Olimpiade Sains Nasional. Karena ada KSN, kompetisi sains madrasah, bukan Olimpiade Sains Madrasah, OSN. Jadi KSN, nah sekarang berubah lagi jadi KSN dan KSN. Jadi disesuaikan istilah. Ya, bagi adik-adik semua yang ikut KSN, sebenarnya harus memperkuat ya. Kalau yang bagi yang sudah pernah ikut, saya rasa harus lebih banyak baca buku lagi ya. Buku referensi ya. Saya sudah buka itu ada banyak di internet, kita bisa dapat. Kemudian yang ikut KSN juga yang bagi adik-adik yang masih baru pertama kali mengenal KSN, baru pertama kali melihat soalnya, belum terlalu familiar. Satu, pesan kakak itu adalah materi dasar harus diperkuat. Ya, materi dasar harus diperkuat. Ya teman-teman, ya adik-adik, materi dasar itu harus kita kuatkan dulu. Karena kalau kita tidak kuatkan materi dasar ya, makanya sebenarnya kakak kalau mengajar di sekolah itu, beberapa sekolah kita mengajar itu, kakak selalu bertanya, materi dasarnya udah dikuasai belum? Nggak tahu Pak, saya belum kuasai. Karena kelas 10, kelas 11, bukan kelas 12. Kelas 12 kan udah harus fokus kepada apa namanya, kelulusan mereka, ini tak diambil lagi kan? Mereka harus fokus di apa? Harus fokus di buat ujian internasional aja. Itu di sekolah yang mengadakan, karena kan sekarang sekolah yang sekarang mengadakan.
saya katakan yang kelas 11 ya 10-11 Anda sudah harus menguasai materi, selain materi kelas 10, materi kelas 11, kelas 12 juga harus selalu dikuasai, harus segera dikuasai semua, mulai dari pengembangan sampai kepada bioteknologi semua harus dikuasai, karena memang ya mau diberkatanya apa itu memang sudah harus ya maka dari itu Bapak bilang harus dikuasai materi-materi seperti itu. Emang ya saya rasa kalau sudah dikuasai, yang selalu saya bilang dasarnya dari KSM itu adalah sensor. Jadi 1, 2, 3 kalau kita kuasai ya anggaplah kita udah bisa ya 50% lah, 50-60%, karena tidak cukup kabel, karena materi KSM itu luas, ada kurang lebih 100 yang harus kita kuasai. Fisiologi aja banyak, fisiologi dan perdata itu harus dikuasai, tentang sel, tentang bioteknologi, tentang biologi molekuler, tentang saya dan PCR dan sebagainya, itu sering naik PCR. Dari 2016 kita sampai 2019 selalu ada PCR, selalu ada transkripsi, translasi. Dan kalau menurut kakak soalnya KSN tahun lalu itu 2021 karena online itu masih mudah untuk dijawab ya. Tingkat kesulitannya tidak terlalu beda dengan soal 2020 yang banget mendekati provinsi saja karena memang lebih kompleks. Makanya kakak selalu bilang harus menguasai materi dasar. Materi dasar itu adalah awal dari penguasaan. Kita nggak bisa melangkah. Ibaratnya kayak gini, kalau misalnya kita mau nyetir mobil, ya tentu kita harus tahu dulu manual, ya metik. Harus tahu dulu ini tombol apa nih, apalagi metik. Cuman ada gas sama rem, terus ada di apa namanya di persnelingnya R, D, R, aduh. Kalau pre yang mana nih? Kalau misalnya mau maju mau mundur yang mana? Kan kalau misalnya kecepatannya kita cuma pengen lari santai kan, ke R aja deh, atau ke apa gitu. Itu jadi harus memang menguasai benar-benar ya. Nah sekarang kalau bicara KSN, soalnya itu bukan soal UTBK lagi, dasarnya UTBK sebenarnya. Simak. Soalnya sebenarnya simak kan? Apa kan? Butuh UGM biasanya, yang butuh UGM itu biasanya banyak. Karena dosen-dosen yang membuatnya itu kadang-kadang dosen loh yang buat itu S2, S3, profesor. Iya nggak sembarang. Kadang dari UGM yang keluar, kadang dari ITB. Kemarin gilirannya kalau nggak salah UGM kalau nggak salah. Apa itu? 2019 itu ITB. Tahun 2020 itu UGM. Mana sih? Nah itu soal biologi kayak gitu. Kebetulan memang soal-soal seperti itu memang kita, karena kebetulan dosen saya alumni UGM, saya itu dah baru saya tahu, ini kan dulu diajarin sama Pak. Jadi memang harus benar-benar menguasai materi. Jadi ada beberapa referensi materi dasar yang kita itu juga. Kalau misalnya kita udah pernah itu, mungkin percontohan itu dengan baca dengan referensi banyak. Referensi misalnya misalnya tentang Robert gitu, tentang sel bahasa Inggris, tapi kan bahasa Inggris. Tapi di Indonesia ada nggak Pak? Ada. Kita baca Kepler juga bisa. Jadi misalnya sel kita baca misalnya bukunya apa ya? Banyak sih bukunya. Kalau saya ada itu ada juga ya, sebenarnya bisa kalau misalnya ada buku kuliah tentang sel bisa dibaca karena di dalam sel itu kalau kita lihat dia memberikan kemudian mudah dalamnya kata kalau kita memperbaiki barang elektronik itu dibongkar. Nah gitu kalau misalnya kita membahas soal-soal
kalau setiap hari kan ini cuma barat kata ini rusak pasti. Barat kata kalau soal jadi apa, ini pasti ini yang doang. Transistornya kan kayak gitu, kita harus tebak-tebak tuh. Tapi kalau soal yang lain nggak bisa tebak-tebak, udah harus pasti ya, bisa tebak-tebak ya. Nah oke, jadi gitu intinya kalau mau harus selalu latihan soal, harus selalu belajar banyak dan harus matematik itu. Tapi biasanya biasanya hal yang online kayak soal uji kemarin, memang yang itu lebih mudah daripada soal yang offline. Offline itu susah 2-3 kali. Saya pernah menghadapi siswa yang mau masuk internasional bahasa Inggris tapi kayak soal ulangan harian benar-benar ya benar-benar seperti itulah guys soalnya. Jadi untuk adik-adik semua yang ikut KSN itu kan sudah mendaftar ya kemarin ya, sampai 22 Februari sekarang itu seleksi di sekolah, dan seleksi di sekolah mau seleksi. Saya kalau mengadu seleksi KSN itu kita dari 20 orang itu kakak biasa kasih soal dia materi dasar dulu. Nggak bisa kita bicara KSN, nggak bisa. Masa langsung praktek menerkakan pesawat sementara tombol-tombol pesawat udah nggak nabrak dong. Kita menerbangkan pesawat dan pakai ini tombolnya banyak, laptopnya semuanya dan sebagainya. Betul kan? Dengan hal yang seperti itu kita harus jadi memang seperti itu soalnya. Dan yang ini juga penting kalau misalnya gini, apa sih kak keuntungannya kita ikut KSN? Nah, keuntungan ikut KSN itu yang pertama adalah kita bisa mendaftar di universitas, jadi tanpa harus melalui SBMPTN, TDK, itu masih bisa masuk dengan menunjukkan sertifikat. Karena kan nanti kalian yang pernah ikut KSN itu kan ada sertifikat. Berapa orang yang pernah ikut KSN? Ada sertifikat. Keuntungannya kita dapat sertifikat, dan sertifikat itu nanti yang dipakai untuk mendaftar di universitas. Kalau biologi ya, yang biologi aja nyambung dengan biologi, pertanian apa-apa, gimana. Nanti mungkin kalian dia akan dikasih waktu tuh, langsung bisa kuliah, masuk. Kemudian dikasih waktu misalnya 2 semester harus IPK minimal 3. Apalagi kalau kuliah kan banyak materi, misalnya sel, metabolisme sel, fisiologi sel, itu udah dipelajari di KSN. Jadi dosen-dosen itu mau kalian yang anak-anak OSN itu nggak belajar dasar lagi, bukan belajar itu doang. Ya, oke, stay terus di BIL TV. TV-nya kita lanjutkan. Mantap ya. Tentang KSN tadi, karena kebanyakan sebenarnya kakak pengalamannya ya, kebanyakan menemui anak-anak yang dicabut-cabut dari sekolah. Makanya nilai malam pun juga ada sekarang. Daerah itu sekolah
kelihatan apa dari dasar tuh. Oh di ke bawah. Oh di tengah itu ada toko-toko ini. Suka hati ya. Kalau suka paru nggak ada di sini. Dan ini suka apa ya? Kalau ada yang suka hantu ya silahkan pergi ke rumah kosong ya. Ini sekarang menimpa hujan juga guys, karena kita dulu ya hilang dan oke, masalah vaksin juga tuh, vaksin kenapa harus kita? Vaksin itu penting. Karena apa? Karena berkesan. Tapi ada tidak ada vaksin dalam sel kita kan jauh kepala itu pada sel memori itu lah yang mengampung. Dulu pernah banyak kasus yang seperti itu ya. Mungkin tidak sesuai dengan ini kali, atau misalnya vaksinnya harus ya vaksin itu harus vaksin itu harus melakukan beberapa orang, ada beberapa orang kita masih ada langsung vaksin apa kalau misalkan kemudian kita langsung kita aja biar kali kemudian beberapa kali baru lampu merah bukan lampu coklat.
sebenarnya gini, balik lagi ke persoalan tanah ya guys ya. Yang kemarin saya beli tanah guys, persoalan tanah ya. Bukan, balik lagi ke persoalan KSN nya itu tadi. KSN harus banyak baca mereka, karena kalau tidak kita nggak bisa jadi apa namanya